Yo, halo semuanya. Selamat datang di Janganski Channel, channel yang membahas tentang anime, manga, dan tokusatsu. Nah, sebelum kalian menonton video kali ini, pastikan kalian mendapatkan pencahayaan dan jarak pandang yang cukup agar kalian bisa menikmati video ini. Terima kasih. Oke, kali ini aku akan membahas tentang anime yang judulnya adalah God of High School atau biasa disingkat dengan GOH. Nah, anime God of High School ini merupakan adaptasi dari webtoon yang cukup terkenal. Jelas dong banyak orang yang nunggu untuk anime ini tayang. Dari ratingnya sendiri pun cukup tinggi, yaitu 7,64 dari 10. Nah, untuk season ini, anime ini merupakan anime yang menduduki peringkat 4 kalau dari segi rating. Nah, padahal pas aku baca review dari orang-orang yang udah lihat anime ini dari awal sampai akhir, itu kebanyakan negatif. Nah, makanya sekarang aku nyoba untuk menilai dari sudut pandangku sendiri. Nah, oke, langsung saja. Anime ini adalah anime yang digarap oleh Studio Mappa. Nah, Studio Mappa ini sendiri sebenarnya sudah cukup terkenal, tapi hanya mendapat jatah 10 episode untuk satu season ini. Jadi cerita ini backgroundnya menceritakan tentang kompetisi martial arts atau seni bela diri yang nama eventnya itu God of High School. Jadi konsepnya kayak MMA gitu loh. Banyak seni bela diri yang ikut macam-macam. Nanti dia berantem gitu sama lain. Nah, sesuai namanya juga God of High School. High School kan berarti SMA. Jadi di sini yang jadi peserta event ini adalah anak-anak SMA di Korea Selatan. Terus nanti yang menang katanya bisa dipenuhi permintaannya sama penyelenggara event ini. 予選を勝ち抜き本戦を制した優勝者には大会運営よりいかなる望みも叶えられる権利が与えられます。さあ説明はそろそろいいでしょう。皆さんには早速戦いを始めていただきます。そう今 Untuk main karakternya sendiri namanya adalah Jin Mori. Seorang anak SMA yang berumur 17 tahun dan dia ikut turnamen ini untuk ngelawan orang-orang kuat lah katanya. Jadi suka sparring gitu loh kayaknya. Sekaligus nyari kakeknya yang hilang. Nah, dijelaskan di sini Jin Mori menggunakan seni bela diri yang namanya Renewal Taekwondo. Di episode awal-awal pun ini udah di-highlight kalau Jin Mori ini OP. Dari scene-scene yang keluar di episode-episode awal itu dia sudah digambarkan kalau sebagai karakter yang kuat. Ya kalau dari premisnya sih bisa dibilang kayak tipikal genre shonen lah ya. Nanti juga dia ketemu sama Mira dan Dewi yang gak kalah OP yang merupakan supporting karakter di serial ini. Oke, lanjut. Yang jadi masalah dari anime ini adalah anime ini cuma dapat jatah 10 episode, sedangkan jalan ceritanya mengadaptasi dari komik yang cukup kompleks lah ceritanya. Jadi kalau menurutku sih 10 episode ini kurang untuk menjelaskan cerita yang ada di manga ini menjadi anime. Nah, untuk kalian yang udah pernah baca komiknya atau lihat animenya pasti banyak hal-hal yang dipotong kan sama yang buat anime ini. Jadi kayak banyak hal-hal penting yang seharusnya dijelasin, akhirnya gara-gara ngejar jumlah episode yang cuma 10 itu dipotong. Tapi jadinya kayak nggak nyambung dan banyak plot-plot yang apa ya kelewat gitu aja sih. Nah, itu buat yang udah baca. Nah, buat yang belum baca juga pasti tambah bingung kan. Kalau lihat anime ini kayak apa gak jelas plotnya. Jadi memang susah sih kalau menurutku dari adaptasi dari sebuah komik ke anime dengan jumlah satu season cuma 10. Kayaknya susah. Terus dari konsep cerita yang awalnya apa ya? Kayak fokus ke martial arts, turnamen seni bela diri. Itu bisa dibilang sih nggak konsisten. Kalau menurutku kan seni bela diri itu kayak apa ya? Taekwondo, kungfu atau jiu-jitsu gitu atau banyak lah. Meskipun nggak harus real kayak seni bela dirinya Jin Mori, tapi kan masih masuk akal kan. Renewal Taekwondo itu juga kalau dilihat masih masuk akal, bisa dibilang seni bela diri lah. Nah, ini di episode 3 ini ada satu karakter yang pakai pemukul baseball. Dan juga nanti di episode 9 ada yang pakai pedang asli. Nah, ini seni bela diri mana? Seni bela diri apa ini? Kayak gak pernah tahu aku. Nah, terus apa ya? Kayak apa emang diperbolehin pakai senjata terus
kayak pemukul baseball itu kayak, terus jurinya pun gak masalah, penontonnya gak masalah, terus apa ini emang emang diperbolehkan seperti ini atau gimana kan. Kalau menurutku sih lebih baik di episode awal itu dikasih penjelasan lah minimal tentang aturan kompetisi ini gimana, apa emang gak apa-apa pakai senjata gini, terus pemukul baseball dan pedang asli nih untuk sekelas turnamen seni bela diri antar murid SMA. Terus juga ini Mira supporting karakternya sendiri udah tahu kompetisi seni bela diri masih pakai seragam SMA. Kan gak, ya memang anime tapi minimal yang agak masuk akal gitu loh konsepnya, jadi kan liatnya juga enak. Nah, seiring berjalannya episode nanti juga diperkenalkan sebuah kemampuan yang namanya Charyok, CHARYEOK, yaitu sebuah skill yang singkatnya itu bisa dibilang meminjam kekuatan dewa. Nah, ini skill ini tiba-tiba juga muncul tanpa background yang jelas. Jadi kalau nggak salah di episode 3 atau 4 ini muncul kan kekuatan ini, tapi kayak nggak dijelasin gitu loh dari mana asal kekuatan ini, terus gimana cara dapetinnya, eh, efeknya apa, itu juga gak dijelasin sampai episode 10 pun kayaknya nggak dijelasin sama sekali. Dan ini kan apa ya, kan bisa dibilang kayak keluar spiritnya gitu loh. Mungkin kalau yang udah lihat Jojo atau Shaman King hampir sama kayak itu. Nah, di sini penontonnya pun gak kaget itu loh, gak kaget dan biasa lihat anak SMA ya ngeluarin spirit-spirit kayak monster aneh-aneh gitu, gak kaget, dan jurinya pun biasa kayak ya wes. Terserah gitu loh. Dan apa ya, apa memang hal umum untuk anak SMA di Korea Selatan pakai skill ini kan nggak dijelasin juga. Kayak di episode 9 ini buktinya Mira dia kan pakai kekuatan dari lubu, di tengah pertandingan itu dia dapat kekuatan dari lubu dan tiba-tiba udah bisa pakai gitu loh, bisa pakai. Terus apa, gak ada latihan nih kak apa, terus aneh aja, kayak aneh, gak make sense aja menurutku. Nah lanjut, balik lagi ke jumlah episode yang cuma 10 ini, gimana ya, emang sih susah untuk adaptasi dari komik ke anime dengan jumlah episode 10 di satu season itu emang susah, tapi gimana mau ngasih plot twist atau misteri pun juga akhirnya nggak masuk gitu loh. Kan di sini juga sering dilihatin nggak, apa ya, untuk yang nyelenggarain event ini pun juga misterius dan pasti punya plot-plot tersembunyi lah. Nah ini kayak kurang diekspos aja untuk season pertama ini. Jadi kayak isinya itu cuma berantem 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 tanpa apa ya, plotnya itu nggak ada progres yang signifikan gitu loh. Jadi ya memang ada plotnya cuma sedikit banget kalau menurutku. Kebanyakan berantem tanpa tujuan yang jelas sih. Bahkan dari konsep yang seni bela diri aja udah kacau. Nah untuk dari segi karakter, kalau menurutku sih main karakternya si Jin Mori ini apa ya, karakter tipikal shonen gitu lah ya, super overpower. Jadi terlalu OP kalau menurutku. Dari backstory pun juga masih kurang di explore. Intinya kan Jin Mori ini nyari kakeknya yang hilang, dan kakeknya ini pasti ada hubungannya dengan GOH ini kalau menurutku sih. Nah sedangkan untuk supporting karakternya juga terkesan apa ya, kayak dangkal gitu loh, kayak kurang kuat, apa ya, eksistensi mereka itu kayak kurang pengaruh gitu loh ke seri ini sendiri. Jadi kayak gak ada yang spesial gitu, biasa, gak ada bedanya dengan karakter-karakter sampingan lain yang cuma muncul 1 sampai 2 episode. Atau bisa jadi juga karena banyaknya karakter, kan ini temanya kompetisi, jelas banyak karakter yang muncul kan. Apa bisa jadi juga karena itu, jadi screen time karakter-karakter yang penting ini apa ya, kurang gara-gara kebanyakan karakter yang ada. Terus satu lagi yang konyol itu kan ini judulnya God of High School. High School kan SMA kan, tapi loh tampang-tampang gak kayak arek SMA. Maksudnya masih, meskipun anime logik ya, tapi jangan parah-parah. Kayak gak mungkin gitu loh muka-muka kayak gini anak SMA.
Padahal kalau kita lihat dari segi animasi dan audio itu kalau bisa dibilang top tier lah kalau menurutku. Dari segi action juga enak dilihat, terus animasi waktu berantem, audionya itu juga enak banget. Sayang gitu loh kalau plotnya cuma gini-gini aja ceritanya. Eksekusi ceritanya ini kurang kurang bagus lah kalau menurutku. Jadi bener sih kalau banyak orang yang review anime ini terus nulis apa komentarnya negatif itu ya kayaknya setuju. Kalau menurutku sih overall kurang worth sih untuk ditonton kecuali kalian yang emang suka lihat animasi action yang bagus tanpa plot yang terlalu penting ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau dari segi plot ya itu tadi kalau misalnya satu season ini bisa dipanjangin jadi 15 atau 25 episode mungkin ceritanya bisa lebih enak untuk dilihat, bisa lebih nyambung itulah. Oke, sekian dulu video kali ini. Dadah. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini sampai habis. Nah, kalau misalnya kalian ada kritik maupun komentar, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.